Adapun sebelum jarak kami mohon kepada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih, Mas? Sehat Mas Dery. Nih pada gimana? Kayak pada bingung sama ICT apa? Sama estetika. Iya, estetika. Udah kayak kantor nih. Ini device-nya jalan 2 ini sekarang. Udah, mantap. Mantap, Mas Dery. Mas Dery kalau sehari-hari memang ngajar aja Mas Dery? Enggak, kadang enggak sih. Kadang ada urusan lain lah. Karyawan? Itu dulu karyawan. Atas permintaan Warek suruh fokus di sini. Gitu. Dulu sekalian kerja juga. Oh, sekarang buka apa? PPATK? belum ada dananya itu. Aduh ya Allah. Itu PPATK kliennya juga belum ada nih. Amin. Nanti kali next. Tapi gimana nih Mas Noldi nih? Proyeknya nih? Alhamdulillah, jadi karyawan jalan, jadi entrepreneur jalan, jadi mahasiswa jalan. Saya kan mahasiswanya Mas Dery. Gak boleh gitu, saya masih belajar ya Mas Noldi nih. Masalahnya kalau misalnya ngomong-ngomong masalah usaha dan jam terbang kayaknya Mas Noldi lebih banyak nih. Ya. Apalagi entrepreneur tuh kan. Usaha apa nih Mas? Saya bikin e-wallet system. E-wallet. Iya. Berarti dapat proyek yang ini enggak? Yang buat tol itu? Enggak, kemarin dapat proyek yang ini saya. Merdeka Belajar. Enggak jauh-jauh dari kerjaan existing sih. Merdeka Belajar terkait dengan apa tuh Mas? Kuota. Data share. Kuota data share. Iya. Pakai apa nih? Pakai XMPP apa SQL? Pakai ini kalau di database-nya pakai itu. Front end-nya pakai ini aplikasi Android sama iPhone. Kuat ya aplikasi Android? Bisa. Karena kan sebagai POS-nya aja Mas Dery. Untuk sementara ya, soalnya nggak terlalu dominan untuk seterusnya ya. Betul. Iya, soalnya ya makanya kok kuat juga ya Android sama iOS ya, gitu ya, untuk nahan. Saya kira berlanjut, kalau misalnya berlanjut itu, wah, boncos itu nggak bakal kuat itu. HP-nya kayak minta teriak kali itu. Ini benar-benar cuma sedikit nih. Oh ya, terkait dengan nanti ujian UAS, saya dapat nama grupnya dari Mbak Lilis nih. Ada satu, saya masih bingung nih. Itu Mas Aji itu Aji Brawijaya Aji apa siapa ya? Mbak Lilis, halo, ketuanya ya. Halo Mbak Lilis. Wah. Iya Pak, halo. Ya itu yang ketuanya atas nama Mas Aji itu, Mas Aji mana ya? Kurang paham juga ya saya. Coba nanti saya tanyakan ya, Sir. Pak. Kan di sini ada total ada 7 kelompok ya. Mas Noldi ketua pertama, kelompok pertama, ketua kelompok kedua Mas Aji. Nah, ini Mas Aji mana ya? Kalau ketua kelompok 3 Mbak Awanda, kelompok keempat Mbak Arini, kelompok 5 Mbak Reni Jessica, kelompok ke-6 ketuanya Mbak Duina, kelompok 7 Mas Ondo, benar kan ya? Nah ini saya cari-cari kemarin Aji ini, Aji mana ya? Aji itu Agus Nugroho Pak ternyata. Agus Nugroho.
Iya, Itu jauh banget lah. Agus Nugroho jadi Aji. Agus Nugroho ternyata. Oh gitu, namanya Agus Nugroho. Tapi dipanggilnya benar Aji apa gimana nih? Iya Pak, Aji. Memperkenalkan diri sebagai Aji dan menuliskan namanya juga sebagai Aji. Oh gitu ya. Tapi boleh nggak ya share terkait dengan tema masing-masing kan agar tidak namanya saling kesamaan tema nih. Boleh tahu nggak masing-masing kelompok menggunakan tema apa? Apa nanti aja next? Ini pertemuan ke-7 ya? Berarti pertemuan terakhir ya? Vicon ya? Aduh, kayak berasa kurang ya. Iya, oh namanya Mas Agus toh. Iya, saya ini dulu deh. Soalnya Namanya itu Agus Setia Aji Nugroho. Panggilannya Aji. pakai nama tengah ya, dipanggilnya Aji. Kan saya rekap. Taruh. Dan saya mohon maaf nih, saya ngambil gambar kalian. Saya bingung nyari gambarnya dari mana. Nggak masalah kan ya? Nggak masalah, Mas. Tapi yang kalau misalnya jelek atau apa, saya takutnya jelek aja sih. Nah, saya buka. Cannot minimize. Nggak bisa minimize. Oke. Saya nyari-nyari loh kemarin Mas Haji siapa ya? Mas Haji siapa ya? Aduh, dapat nggak itu? Saya kirim ke ini aja kali ya, ke grup kalian ya, KUP ya. Kalau misalnya ada yang komplain terkait dengan gambar, ngomong aja, nanti saya coba koreksi. Karena Takut dibilang bikin meme ya, Mas. kayaknya keseringan Mas Noldi. Aduh, bikin meme apa nih Mas Noldi nih? Nggak, takutnya nanti konflik interest aja kita. Kan takutnya, Pak, masa gambar saya kurang ganteng gitu kan, atau kurang cantik kan, saya nggak enak kan. Yang beliau konsep dengan pengembangan human literasi sebagai sebuah langkah untuk kesuksesan dan komprehensif cara berpikir kita ke depannya, gitu ya, dengan berbagai tantangan zaman yang ada. Saya. Coba kalian cek gambar kalian. Kalau misalnya mau komplain, nggak apa-apa, komplain aja. Soalnya ada ya misalnya Mbak Duina ini saya nggak dapat gambarnya. Mas Haji nggak dapat. Nah itu nanti saya undang Bu Nur sama Kepala BPWM. Gitu. Kalau misalnya kalian bingung nih, sekarang ada double ya mata kuliah ya, estetika humanisme sama sekarang KUP. Pakai caranya Mas Noldi ya, gitu ya. Bisa gunain dua gitu ya. Bisa pakai handphone satu laptop, atau pakai aplikasi clone gitu ya. Clone bisa di laptop, bisa di handphone juga bisa double. Resikonya gitu, suaranya terdengar ketika kalian tidak melakukan mute ya gitu. Ada pertanyaan? Oh ya, sekarang saya ingin kembalikan kepada kalian, kira-kira ada nggak yang mau melakukan presentasi di hari ini? Halo, Pak. Gimana? Ada Pak, ada. Dari kelompok kami ada mau presentasi. Oke. Hari. Setiap mahasiswa Tapi nunggu presentasi. dulu kali ya Pak ya.
Oh, boleh, boleh. Boleh. Kita tunggu Soalnya dulu. masih belum pada masuk ke roomnya. Ya, kita tunggu paling sekitar 5-10 menit lah. Kayaknya pada masih Oke. sibuk di ruangan sebelah. Kita ngomongnya ruangan ya, karena server kan bersifat digital. Saya ngomongnya gimana? Zoom sebelah. Kan nggak enak, kita ruangan sebelah aja. Sek. Wah, suara di tempat saya ada suara yang lain nih. Saya buat dulu.
Udah bisa kita mulai atau belum? Sudah Pak, sudah bisa. Oke. Oke. Ini dari siapa nih? Kelompok berapa ya ini? Enggak, kelompok berapa ya? Kita nggak ada nomor kelompoknya Pak. Lupa dia kelompoknya Saya sendiri. lupa kelompok berapa. Ya udah, ini saya langsung share screen ya, Pak. Iya, boleh. Tapi boleh nggak untuk nongolin wajahnya? Boleh Pak. Ya, boleh, Pak. Nah, kan ketahuan tuh mana cantik, mana ganteng ya. Bentar ya, Pak, saya buka dulu filenya. Ini hanya 3 orang. Ada lagi, Pak. Total berapa orang? Kita berenam Pak. Cuman kebetulan yang satunya itu Mbak Marini sedang berhalangan hadir karena dia ada pekerjaan. Jadi dia sempat udah ngerekam untuk presentasinya dia gitu Pak. Jadi Bagian nanti dia saya presentasi. share-nya pakai video, Pak. Oke, nggak masalah. Satunya lagi Mbak Meike juga sepertinya sedang ada pekerjaan Pak. Jadi kita berempat untuk yang presentasi. Nah, ini enak nih kalau kayak gini. Kalian dapat poin kan, dapat nilai. Sebagai cadangan ya, gitu kan, bank, bengkel, saving, dan safety nilai. Oke, banyak juga yang datang ke estetika ya. Ada slide 5. Kok ini nggak bisa diunduh ya? Punya videonya Mbak Marini. Udah muncul kan ya slide share-nya, Pak? Sudah. Oh, Sudah. yang ini nih. Bentar. Ini Salah kayaknya deh. bukan yang itu deh. Wait. Satu lagi. Oh, wait. Saya mau nanya, nilai kalian udah keluar belum ya? Pasti sih udah. Harusnya. Udah kan ya? Tapi di sistem kan kemarin walaupun saya kasih unjuk nilainya, tapi di sistem udah keluar belum ya? Sudah ya? Alhamdulillah. Ya udah lupa dilihat. Udah tapi lupa dilihat. Oh, gimana caranya ini? Iya. Belum lihat soalnya Pak. Iya, belum lihat, Pak, benar. Iya. Sudah bisa dimulai kali ya Pak ya? Oke, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan untuk kelompoknya nih. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Dery dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Siber Asia
Prodi Akuntansi. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perubahan UU KUP atau tax reform. Presentasi ini kami lakukan untuk memenuhi tugas 2 atas mata kuliah ketentuan umum dan perpajakan. Berikut nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Risa Aini Faradila, lalu ada Mbak Regina Putri, yang ketiga ada Mbak Amelia Noviarga, lalu saya sendiri sebagai Andreas Felix, lalu ada Mbak Marini Karjono, dan terakhir ada Mbak Maike Putri. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Noviargia. Saya akan memulai presentasinya ya, Pak. Kedengeran nggak ya suaranya? Terdengar, Mbak? Terdengar. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Dasar hukum KUP ini sendiri adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang tata cara perpajakan. Maaf, boleh saya potong? Kenapa, Pak? Tugasnya review jurnal kan ya? Iya, Pak. Ini jurnalnya boleh tahu jurnal siapa dan pengarangnya siapa? Bentar. Nah, jangan bingung nih. Enggak kan review Ya sebentar, jurnal. Pak, sebentar. Nah, Iya benar, Pak. Ini review jurnal. Cuman ini memang lebih kayak abstraknya aja, Pak, untuk di depannya. Oke. Nanti tolong Ya, dijelaskan kalau ya, ini jurnalnya siapa dan pengarangnya siapa, kan kita bahasnya review nih. Kalau misalnya nanti kalian mau ini dibahas di ujian UAS terkait dengan PPN nanti aja. Gitu. Takutnya nanti kalian gunain ini di UAS juga seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi kepada kalian. Oke, Pak. Saya lanjut ya, Pak. Lanjut, Mbak Amel. Yang menjelaskan bagaimana seseorang wajib pajak atau WP memenuhi hak dan kewajibannya dalam menjalankan pelaksanaan peraturan perpajakan. Dalam hal ini juga diatur hak dan kewajiban seorang WP dimulai sebelum menjadi subjek pajak hingga tidak lagi menjadi subjek pajak. Dalam hal ini pengenaan sanksi denda dalam pasal Dalam hal ini pengenaan sanksi denda dalam pasal 25 ayat 9, pasal 27 ayat 5D dalam hal keberatan atau banding ditolak atau dikabulkan sebagian agar dihapus karena sanksi denda dijatuhkan dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan hukum. Sedangkan pengajuan keberatan pajak dan banding pajak adalah dalam rangka penggunaan hak wajib pajak sehingga ancaman atau pengenaan sanksi denda tersebut merupakan abuse of power seharusnya terhadap kasus tersebut. WP dikenakan sanksi bunga penagihan berdasarkan pasal 19 ayat 2. Selanjutnya, next slide ini. Tujuan penting reformasi perpajakan tahun 83 yaitu memperbaiki administrasi perpajakan dan memfasilitasi kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Rencana penerimaan pajak sejak tahun 2009 sampai dengan 2019 tidak pernah tercapai. Dengan tax ratio tersebut sehingga sangat sulit untuk meningkatkan peran pajak dalam APBN yang saat ini mencapai sekitar 70%. Hasil penelitian para ahli perpajakan bahwa dua faktor terpenting dari kepatuhan wajib pajak adalah pertama, probability of receiving audit coverage dan penalties for non-compliance. Diperlukan law enforcement yang terarah, tegas, dan cepat dalam penindakan serta tanpa tebang pilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan law enforcement antara lain disebabkan belum efektifnya ketentuan law enforcement dan belum sinkronnya antar ketentuan sanksi administrasi dengan sanksi pidana pajak yang berakibat lemahnya pelaksanaan law enforcement.
Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ini yang bacain Mbak Marini, Pak. Saya share screen videonya ya, Pak. Oh, ngajak Bapaknya. Mana ya videonya? Ya, di video itu lagi tapi. Kelihatan nggak ya Pak share screen-nya? Kelihatan dari WhatsApp ya. Iya, ini nggak bisa di-download, Pak. Pada slide 5, kami mencoba membahas mengenai tax reform atau perubahan Undang-Undang KUP. Menurut Radian dan Palinggi, sebagaimana dikutip oleh Gunadi, reformasi perpajakan sebagai bagian dari kebijakan publik sebetulnya paling kurang meliputi dua aspek. Aspek yang pertama, formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan, dan aspek kedua, pelaksanaan dari peraturan itu sendiri. Reformasi merupakan perbaikan atau improvement menuju keadaan perpajakan yang lebih baik. Reformasi menuntut perubahan menuju paradigma baru yang dianggap ideal, karena adanya perubahan kehidupan di segala bidang termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Sehingga kami menyimpulkan, diperlukan perubahan atau pembaharuan hukum Undang-Undang KUP dalam rangka penegakan hukum. Dan juga dari beberapa artikel yang sudah kami review, terbukti bahwa pelanggaran hukum pajak tidak hanya dilakukan oleh masyarakat wajib pajak, tapi juga dilakukan oleh administrasi pajak atau pejabat di instansi perpajakan dalam tugas pemberian pelayanan hak-hak wajib pajak, bahkan dalam tugas pengawasan dan pembinaan. Artinya terjadi pengabaian dalam tugas menegakkan supremasi hukum pajak. Dengan mengutip Radian pada tahun 1980, menyatakan bahwa problema utama di negara berkembang dalam memobilisasi dana perpajakan adalah bukan pada kebijakan, tetapi lebih pada implementasi. Apakah administrator pajak telah melaksanakan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pemungutan pajak dilakukan dengan adil sesuai dengan asas daya pikul dan sasaran pemajakan atau taat besten kepada para wajib pajak. Pada slide 6, saya akan menjelaskan mengenai efektivitas hukum perpajakan atau Undang-Undang KUP. Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Itu yang dari Mbak Marini, Pak. Oke, saya saja yang lanjut. Jadi untuk efektivitas hukum dan perpajakan UU KUP adalah yang pertama, teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Menurut Haji Salim, melanjutkan bahwa keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia.
apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil dalam pelaksanaannya. Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika terjadi suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang. Jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Regina Putri. Sinkronisasi hukum pajak. Sinkronisasi hukum pajak terhadap tarif sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen mengemukakan bahwa pada hierarki dari peraturan yang akan dibuat, peraturan perundang-undangan yang pertama lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Kedua, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya, next slide nih. Hans Nowitzki dalam teorinya memberlakukan asas hukum lex superior derajat legi inferior, yakni peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya mengesampingkan menderogasi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Adapun tingkatan yang tertinggi yaitu Undang-Undang 1945, UU 1 Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, berbagai peraturan daerah yang meliputi peraturan provinsi, peraturan daerah, dan yang paling rendah peraturan desa. Harus diperhatikan pula dua asas lain sebagai berikut. Yang pertama, lex specialis derajat legi generali, lex superior derajat legi inferiori, dan lex posterior derajat legi priori. Yang kedua, antar ketentuan dalam undang-undang yang setingkat tidak boleh terdapat ketentuan yang tidak sinkron atau serasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada inti pembahasan. Jadi inti pembahasannya adalah dengan akar masalah sebagaimana diuraikan di awal, maka untuk mengatasinya Undang-Undang KUP perlu dirubah atau ditambah dengan materi muatan ketentuan yang dapat memaksa wajib pajak melaksanakan atau mematuhi kewajiban pajaknya. Dan di sisi lain diperlukan pula materi muatan yang mewajibkan administrasi pajak menegakkan supremasi hukum pajak. UU KUP tidak perlu diganti. Kiranya dengan perubahan dan penambahan beberapa pasal berikut ini dapat dicapai efektivitas dan peranan sanksi UU KUP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andre. Oke, itu sedikit pembahasan di awal mengenai KUP. Lalu pada jurnal yang sudah kami review ini terdapat beberapa ketentuan-ketentuan nih yang perlu direformasi. Di antaranya, yang pertama, ketentuan untuk memperkuat bank data perpajakan. Gunanya untuk apa sih? Yang pertama, untuk mensukseskan pengumpulan data dan informasi perpajakan. Kewajiban instansi sumber data menyampaikan data dan informasi perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak agar diatur dengan undang-undang. Yang kedua, dalam pelaksanaannya agar dibentuk pusat data dan informasi nasional dan pusat data informasi di daerah-daerah yang berpotensi perpajakannya tinggi. Lalu ketentuan yang kedua yang perlu direformasi adalah untuk memperkuat ketentuan untuk memperkuat penegakan hukum pajak atau efektivitas hukum dalam rangka peningkatan kepatuhan perpajakan, yaitu agar dimuat ketentuan bahwa penerbitan surat ketetapan pajak hanya dilakukan dalam hal wajib pajak melakukan pelanggaran administrasi. Lalu
agar dimuat ketentuan bahwa dalam hal wajib pajak diduga melakukan perbuatan atau tindak pidana pajak. Direktur Jenderal Pajak wajib mengambil langkah seeking atau upaya pendamaian. Lalu yang ketiga, dalam hal wajib pajak tidak mengambil langkah seeking atau upaya perdamaian. Direktur Jenderal Pajak wajib melakukan proses pemidanaan, dimulai dengan pemeriksaan, bukti permulaan, penyidikan pajak, dan seterusnya. Lalu, agar dilakukan penyesuaian dan penyeimbangan bobot sanksi perpajakan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana, perpajakan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dengan antar sanksi pidana dan antar sanksi administrasi. Untuk slide selanjutnya, ini oke. Lalu untuk yang ketiga, ketentuan administrasi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, yaitu keberatan pajak pada dasarnya merupakan upaya hukum atau yudisial, sehingga penyelesaian keberatan agar dikeluarkan dari tugas Direktur Jenderal Pajak atau eksekutif dengan membentuk pengadilan pajak tingkat pertama di setiap provinsi atau beberapa provinsi. Upaya hukum lanjutan atas putusan keberatan diajukan kepada pengadilan pajak tinggi yang berkedudukan di ibu kota negara. Lalu yang kedua, sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar haruslah berpedoman dengan sifat masing-masing yang dilanggar. Selama keberatan pajak masih ditangani oleh eksekutif, sulit dicapai independensi. Masih akan terjadi pelanggaran terhadap prinsip impersonality dan impartiality. Sanksi administrasi maupun pidana perlu diturunkan. Sebagai contoh, sanksi bunga pasal 13 ayat 2 agar disesuaikan dengan bunga bank. Dari 2% diturunkan menjadi 1% per bulan, maksimum 24%. Lalu yang kedua, sanksi denda dalam upaya perdamaian dan denda pidana diturunkan. Pasal 8 ayat 3 menjadi 50%, pasal 13A menjadi 100%, pasal 44 menjadi 200%. Dalam hal ini, pengenaan sanksi denda dalam pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5D dalam hal keberatan atau banding ditolak atau dikabulkan sebagian harus dihapus karena sanksi denda dijatuhkan dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan hukum. Sedangkan pengajuan keberatan pajak dan banding pajak ada dalam rangka penggunaan hak wajib pajak, sehingga ancaman atau pengenaan sanksi denda tersebut merupakan abuse of power seharusnya terhadap kasus tersebut. Wajib pajak dikenakan sanksi bunga penagihan berdasarkan pasal 19 ayat 2. Selanjutnya, materi muatan yang terakhir adalah materi muatan UU KUP memberikan pelayanan secara cepat, murah, sederhana agar diperluas. Begitu pula materi muatan yang dapat meningkatkan profesionalisme, attitude, skill, dan knowledge. Ketentuan yang perlu dirubah adalah ketentuan jangka waktu pelaksanaan dipersingkat. Contohnya, penyelesaian pemberian NPWP dan PKP maksimum 1 minggu. Lalu yang kedua, pejabat pajak yang dalam memberikan pelayanan menyebabkan kerugian bagi negara dan wajib pajak harus diberi sanksi kepegawaian. Selanjutnya, nah dari jurnal yang sudah kami review, jurnal ini adalah milik Edi Mangkuprawira. Tugas jurnal ini dibuat untuk berkontribusi pada jurnal Selisik nomor 2 volume 1 dengan pilihan tema pembangunan hukum dan kedaulatan ekonomi. Kesimpulan dari review jurnal ini adalah dengan reformasi UU KUP diharapkan akan terwujud efektivitas hukum dan pajak dan peranan sanksi perpajakan. Ketentuan UU KUP menjadi jelas, tegas, dan lugas, dan tidak multitafsir, serta terwujud pula sinkronisasi antar ketentuannya. Sehingga pelaksanaan penegakan hukum pajak akan tegas tanpa tebang pilih dan cepat diterapkan sanksi-sanksi perpajakan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat signifikan, ditandai dengan tax ratio mencapai setara dengan Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam. Dengan tax ratio antara 18% sampai 20%, penerimaan pajak akan meningkat tinggi dan memberikan kemampuan APBN yang sangat besar, sehingga
pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat berjalan mulus menuju kepada kedaulatan ekonomi. Terlebih lagi bila sumber daya alam yang melimpah dikelola secara benar. Berikut presentasi dari kelompok kami. Kiranya ada kurang dan kesalahan, mohon dapat dimaklumi. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Ya, selamat siang kali ya, lebih tepatnya ya. Oh ya, siang. Oke. Terima kasih nih. Oh, berasa pagi. Oh iya. Baru bangun, Mas. Sebelumnya kami membuka forum tanya jawab, Pak. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan untuk kelompok lain mungkin ada pertanyaan terhadap kelompok Mas siapa nih ketuanya, Mbak ini ya? Gitu Mbak ya? ini. Oke, silakan. Sebelumnya kita juga minta maaf ya Pak kalau penyampaian presentasi kami agak berantakan karena memang kita memang mencoba untuk mengerjakannya secepat mungkin, Pak. Ya, nggak masalah. Kan saya bilang ini proses kalian untuk belajar namanya mereview jurnal gitu kan. Ya, saya kan belajar dari semester sebelumnya kalian tuh jurnal kalian tuh seperti makalah, dan ini makanya kalian belajar bagaimana cara mereview jurnal yang baik dan benar gitu. Tapi overall sih ya saya bilang sih gimana ya, dibilang salah enggak juga sih, karena materinya ya materi terkait dengan pajak gitu kan. Tapi untuk masalah reviewnya ya saya nggak bisa ngomong apa-apa sih. Nanti mungkin ada pertanyaan dulu dari teman kalian, baru nanti saya bongkar sedikit terkait bagaimana cara mereview jurnal. Oke ya. Ada pertanyaan nggak nih dari kawan-kawan kalian? Halo? Kayaknya nggak ada pertanyaan ya? Oke, nggak ada pertanyaan nih Mas. Gimana nih? Mau ditutup atau gimana? Mungkin boleh di review dari Pak Derinya untuk presentasi kami dan jurnal yang telah kami presentasikan gitu Pak. Jadi kita ke depannya tahu nih apa yang harus kita lakukan, apa yang kesalahan kita, apa yang perlu diperbaiki gitu Pak. Terima kasih Pak Deri. Oke, sama-sama. Oke, pertama-tama saya akan sedikit bedah dikit ya gitu ya. Sebenarnya sih berdasarkan yang saya lihat ini terkait dengan presentasi kalian tuh lebih ke arah pembedahan dari masing-masing jurnal ya. Kenapa saya bilang gitu? Dari setiap komponen dan dari setiap anggota yang kalian istilahnya melakukan presentasi gitu ya. Itu kelihatan tuh. Ya, dan tadi yang pertama-tama saya tanya kan, kalau misalnya untuk mereview jurnal, yang paling penting adalah fokus pada satu jurnal yang akan kalian review. Oke, fokus satu jurnal saja. Kenapa fokus satu jurnal? Dalam satu jurnal tersebut, dia akan membahas segala sesuatu yang dibilang kalian pertanyakan, bagaimana sih jurnal itu dibuat, bagaimana sih jurnal tersebut terbentuk, dan bagaimana si peneliti itu membuat jurnal itu kenapa gitu ya, seperti itu. Dari sini sih, karena tadi presentasinya, saya lihat sih lebih karena bedah sih, saya bilang gitu. Tapi nggak masalah, namanya juga belajar ya. Kalian ini kan belajar nih, benar-benar lagi belajar bagaimana cara nge-review jurnal gitu kan. Ya kalau misalnya terkait dengan presentasi sih, saya bilang sih oke saja, bagus. Untuk nambah nilai kalian bagus gitu. Kalau misalnya terkait dengan bedah, fokus aja satu. Nah, kalian pertama tadi sih kalau misalnya kalian bahas terkait dengan latar belakang, it's okay. Di situ sebenarnya latar belakang itu adalah poin utama dalam melakukan sebuah review jurnal. Kenapa dibilang poin utama? Karena di situ dijelaskan bahwa peneliti itu ingin mengetahui apa sih konteks yang dia fokuskan terhadap penelitian akan kalian atau yang peneliti lakukan, seperti itu. Yang kedua adalah sebenarnya dari review jurnal ini yang harus dibahas adalah 3 teori terkait dengan penentuan jurnal tersebut gitu ya. Karena kan setiap jurnal menggunakan teori-teori yang berbeda. Kadang ada yang 2 teori, ada yang 1 teori, tapi yang lebih kompleks itu 3 teori, karena itu adalah sarana agar lebih lebih menekankan bahwa ini loh jurnalnya dan ini loh hasilnya gitu ya. Gitu. Nah, di sini karena saya nggak bisa melihat nih gitu dari jenis teorinya gitu kan. Kalau misalnya kalian contohkan mungkin beberapa banyak ya. Ini saya ngambil dari internet aja gini dari. Ya, ini beberapa nih gitu kan. Kayak misalnya kayak gini kan. Ini contoh satunya aja gitu. Ini tuh minta keluar.
Lihat nih, di sini langsung dari DJP loh. Nih, ini analisis aspek perpajakan Netflix gitu kan. Gitu. Di sini dia udah bahas nih terkait dengan apa yang ingin dia berikan terkait dengan perpajakan dari media digital. Ini maksudnya fokus di sini Netflix ya kan. Gitu ya. Gitu. Dan ini kayaknya orang-orang DJP semua yang melakukan riset atau penelitian tersebut gitu kan. Nah, di sini nih latar belakangnya nih, sumber anggaran pendapatan belanja, ya, terdiri dari pendapatan belanja negara dan itu sebagainya dan seterusnya lah gitu ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 gitu ya. Nah, di sini dia menjelaskan sebenarnya aspek pajak terhadap digital itu sebenarnya kena nggak sih gitu ya, dan apakah nantinya ke depannya digital itu. Ini saya ambil dari sini ya, dari Kementerian Keuangan langsung gitu ya, dan BPK gitu ya. Nah, ini sebenarnya dia udah jelaskan gitu kan. Nah, untuk teorinya, nah, di sini ada teorinya nih, kerangka teori. Kalau kerangka teori lebih ke arah definisi dari definisi yang terkaitan dengan saling berkesinambungan dengan apa yang dituju. Mana sih teorinya? Nah, ini dia. Teorinya adalah penggunaan metodologi yang akan dilakukan. Di sini dia menggunakan studi literatur gitu ya, dan studi lapangan. Sebenarnya teori itu ada 3 dalam penentuan jurnal. Yang pertama adalah grand theory, middle theory, sama practical theory. Namun di jurnal ini dia menggunakan grand theory dan practical theory. Gitu ya. Grand theory-nya dia menggunakan literasi dari dasar-dasar, penentuan dari buku, sumber, dan segala macam. Dan untuk praktikalnya langsung praktikal, dia nggak ada middle-nya gitu kan. Langsung studi lapangan langsung gitu ya. Dan yang target utamanya adalah digital, yaitu di sini Netflix yang waktu mungkin tahun 2021 ya digencarkan terkait dengan Netflix karena apa ya, karena pandemi, dan Netflix itu salah satu bisa dibilang pemasukan yang Bu Sri Mulyani inginkan ya, atau lebih tepatnya target pasarnya terkait dengan pajak ya. Nah, itulah ditekankan di situ. Nah, di sini sih sebenarnya. Nah, untuk aspeknya ya misalnya kayak hasil pembahasan dari itunya apa penelitiannya, terus juga karena ini kan dia praktek langsung ya, atau literasinya secara langsung nih, studi langsung di lapangan, dia tuh menggunakan sistem wawancara atau narasumbernya ya kan. Gitu. Tadi sih sebenarnya sudah oke, tapi karena kayaknya kagak fokus pada satu jurnal, lebih ke arah bedah, tapi nggak masalah. Nanti mungkin kalian kalau misalnya disuruh review ya oleh dosen lain, gunakanlah standar-standar yang mungkin hanya satu jurnal aja yang digunakan sebagai sarana kalian untuk melakukan review, gitu ya. Nah, sini kayak pelaksanaannya, selakunya, dan segala macamnya. Nah, Pak, di sini kan ada namanya wawancara ya, Pak ya? Apa semua jurnal itu wawancara? Untuk klasifikasinya terkait dengan wawancara, itu tergantung dari jurnal itu sendiri. Apakah jurnal itu menggunakan data kuantitatif atau kualitatif ataupun deskriptif gitu ya. Kalau ini lebih ke arah deskriptif karena wawancara secara langsung. Biasanya pajak itu dominan itu 82%-nya itu melakukan sesi wawancara gitu ya. Sisanya mungkin menggunakan sampling, menggunakan kuesioner dan segala macamnya. Gitu ya, lebih kompleks. Tapi kalau misalnya target pasar ya pastinya kan karena ini pemenuhan untuk pajak, ya harus langsung sih lebih tepatnya seperti itu. Tapi oke, nggak masalah. Ya ini mungkin contohnya aja ya dari PPN atau dari langsung jurnal dari Kementerian Keuangan yang buat langsung loh dari DJP-nya gitu ya, dari karyawan DJP gitu kan. Nah di sini ada terkait dengan kesimpulan, berdasarkan kesimpulan narasumber penyampaian tuh di sini. Nah di sini dijelasin tuh. Berdasarkan informasi para narasumber saat ini Netflix belum dapat dipajaki karena terbentur dengan status subjek pajak dari Netflix ya. Tuh, ini tahun 2020. Nah, 2021 kemarin kan terkait dengan berita Netflix akhirnya dikenakan pajak, Google dikenakan pajak gitu kan. Dan akhirnya semua dikenakan pajak gitu kan. Tapi dasar hukumnya belum ada. Nah, di tahun 2022 muncullah namanya Undang-Undang Harmonisasi Pajak, menerapkan berdasarkan dari aspek digital dari bidang industri yang menghasilkan laba atau profit yang akan ditagihkan ke negara. Nah, itulah hasil dari istilahnya ada nih gitu prospeknya dari penelitian tahun 2020, terus
istilahnya dikritikal atau digodok di tahun 2021 dan akhirnya ada namanya hasilnya di 2022. Jadi istilahnya jurnal tersebut bermanfaat untuk negara seperti itu. Ada nggak sih jurnal-jurnal yang nggak bermanfaat untuk negara? Banyak. Namun biasanya jurnal tersebut bisa bermanfaat misalnya untuk perusahaan, bisa juga untuk kalian sebagai mahasiswa gitu ya. Bisa juga sebagai nanti untuk skripsi nanti, bisa juga sebagai nanti adik-adik kelas kalian untuk bisa meneliti lagi. Dan mungkin lebih bagus sih dimanfaatkan oleh sebagian misalnya investor ataupun perusahaan ataupun pihak luar gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk negara lebih bagus lagi sih. Karena kenapa? Ya pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya walaupun jujur aja sih lebih menekankan kita kepada masyarakat agar lebih ini ya gitu ya. Seperti itu. Nah untuk lebih tepatnya terkait dengan jurnal itu sebenarnya ada di abstrak. Kalau misalnya kalian, Pak, saya pusing membaca gitu kan. Saya orangnya nggak suka baca, Pak. Nah, poin utamanya ada di abstraknya. Gitu. Kalau misalnya orang yang nggak suka baca pun, kalau misalnya istilahnya cuman 1 paragraf atau 2 paragraf masih mau untuk membaca kan, dibandingkan dengan mungkin berlembar-lembar gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak nih terkait dengan review jurnal dari kelompok kalian atau dari lain? Soalnya nantinya mungkin bukan hanya saya saja ya, mungkin dosen lain juga akan bahas terkait dengan review jurnal, ataupun nanti kalian suruh kerjakan jurnal yang istilahnya tempo semester lalu saya belajar karena kalian lebih ke arah makalah sih seperti itu. Ada pertanyaan nggak nih? Agar kalian nanti paham. Soalnya ini cuma 1 kelompok dan ini pertemuan FIPA terakhir lagi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak nih? Karena ini pembahasannya akan lebih kurang pas jika kalian emang benar-benar masih jurnal, aduh, tugas lagi mungkin itu pikiran kalian, Pak, tugas mulu Pak, dosen ini tugas gitu kan, pusing Pak gitu kan. Itu. Tapi kalau misalnya terkait dengan jurnal pasti terkait dengan hal tersebut gitu. Tapi kan karena poinnya di sini kita masuk mata kuliah perpajakan, pasti kalian harus paham dulu nih gitu ya. Fungsi dari kenapa ada penelitian tersebut gitu ya, dan apa manfaatnya gitu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan atau ada kelompok lain? Masih ada waktu sedikit yang mau presentasi. Maaf Pak, kami dari kelompok 4 mau presentasi. Oh, boleh. Berarti hanya 2 kelompok nih, silakan. Mumpung masih ada waktu. Oke. Dari kelompok 4, Pak Nodi, Mbak Evi, Mbak Lilis. Maaf Pak, saya izin share screen ya. Oke, silakan monggo. Saya punmut ya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk kelompok selanjutnya. Maaf, apa PPT-nya sudah terlihat ya? Udah Mbak, silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pak Dery dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi terkait review jurnal Jurnal yang akan kita bawakan ini jenis jurnal EMBA yang ditulis oleh Muhammad I. Amal, Herman Karamoy, dan Priscilia Weku dengan judul Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada Swissberg Hotel Malesan Manado, volume 9 nomor 3, halaman 1786 sampai dengan 1797.
pada Juli tahun 2021. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah keseluruhan mekanisme PPh 21 perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. PPh pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah pajak atas perolehan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak oleh pribadi dalam negeri. Dan di sini ada latar belakang pendahuluan latar belakangnya. Dari jurnal tersebut disampaikan bahwa pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Berdasarkan Undang-Undang tentang Perpajakan, salah satu penerimaan negara dalam perpajakan adalah pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 ini adalah pajak atas perolehan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Di sini dalam pelaksanaan PPh Pasal 21 ini, perusahaan seringkali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 pada karyawannya. Salah satu kesalahan perhitungan dan pemotongan PPh 21 ini ditemukan oleh Timotius pada tahun 2013 pada perusahaan PT Sarah Ratu Samudra. Pada tahun 2013 perusahaan membuat kesalahan perhitungan sebesar Rp6.252.750 kurang bayar dari 30 karyawan tetap. Dan di sini ada tinjauan pustakanya. Dan ada subjek PPh pasal 21 yaitu wajib pajak. PPh pasal 21 adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 berdasarkan Perdirjen 16 tahun 2016. Pasal 3, wajib pajak PPh 21. Jika disimpulkan, peserta wajib pajak terbagi menjadi 6 kategori, yaitu pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun, dan pesangon, anggota Dewan Komisaris, mantan pegawai, dan yang terakhir adalah peserta kegiatan. Kemudian ada objek PPh pasal 21, penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Oke, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Kalilis. Oke, dalam penelitian Fadila tahun 2019 ada 3 metode yang biasanya digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh perusahaan dalam menjalankan perencanaan pajak. Yang pertama yaitu gross method, jadi PPh pasal 21 itu ditanggung oleh karyawan. Merupakan metode pemotongan pajak di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yaitu dipotong langsung dari gaji karyawan bersangkutan, biasanya dilakukan pada perusahaan baru. Yang kedua ada net method, PPh pasal 21-nya ditanggung oleh perusahaan, merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung PPh pasal 21 karyawannya, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat 2 Keputusan Dirjen Pajak nomor 31/PJ/2008 menegaskan bahwa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja termasuk yang ditanggung oleh pemerintah merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan. Yang ketiga yaitu gross up method. Tunjangan pajak setelah di gross up merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamarkan antara jumlah pajak dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya. Seperti pada tabel yang bisa kita lihat ya. Next, Num. Oke, untuk penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, yaitu pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak atau unsur pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia.
Seperti pada tabel yang bisa kita lihat di bawah, yaitu untuk keterangan tidak kawin pada tahun 2015 yaitu sebesar 36 juta, tahun 2016 sampai 2018 sebesar 54 juta, dan seterusnya. Next, Numa. Oke, untuk tarif PPh pasal 21 sendiri, tarif pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Seperti bisa kita lihat tabel tarif pajak penghasilan atas penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sampai dengan gajinya sampai dengan 50 juta itu tarif pajaknya sebesar 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta tarif pajaknya sebesar 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarif pajaknya sebesar 25%, di atas 500 juta tarif pajaknya sebesar 30%. Oke, untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Evi. Oke, selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa SPT adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan batas waktu penyetoran dan pelaporan PP21 yang lama 10 hari setelah berakhirnya masa pajak. Untuk SPT masa PP21, batas pembayarannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan batas pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Semua penyetoran dan pelaporan dilakukan pada hari kerja. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan pada hari libur termasuk Sabtu, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Itu pun berlaku untuk pelaporan pajak juga. Next. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu dengan judul analisis penerapan dan perhitungan pajak penghasilan PPh pada karyawan PTX di Surabaya dengan menggunakan metode kuantitatif. PTX di Surabaya belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan dan kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai terhadap gaji. Karena data yang digunakan PTX adalah data lama pada awal tahun yang sudah tidak relevan, maka terjadi human error. Sama dengan penelitian Pratiwi dengan judul analisis perhitungan pemotongan dan pelaporan PPh. Kesalahan pada data yang sudah tidak relevan mengakibatkan pajak yang disetor dan dilaporkan jadi tidak sesuai. Selanjutnya akan disampaikan oleh Numa. Oke, di sini metodenya penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 pada Swissbell Hotel Maleosan Manado. Tempat dan waktu penelitian ini mengambil data di Swissbell Hotel Maleosan Manado dengan waktu penelitian dimulai dari bulan Maret 2020 sampai dengan Februari tahun 2021. Jenis data yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini pun dengan metode wawancara dengan Kepala Divisi Perpajakan sekaligus Asisten Head of Department Accounting Swissbell Hotel Maleosan Manado mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 di perusahaan dengan mengumpulkan data yang dianggap menunjang terkait permasalahan yang akan diteliti berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, visi misi, slip gaji karyawan, dan bukti potong 1721 A1 untuk tahun pajak 2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif berupa uraian, perhitungan, dan penjelasan mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21. Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi 1. Mengumpulkan data dari objek penelitian, yang kedua menganalisis data yang diperoleh dari objek penelitian, dan yang ketiga memberikan kesimpulan akhir dan saran terhadap analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 pada Swissbell Hotel Maleosan Manado.
Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh jurnal ini yaitu terlihat dalam tabel perhitungannya. PPH 21 bulan September tahun 2019 yang terhitung yaitu sebesar Rp263.496. Penyetoran PPH pasal 21 Swissbell Hotel Maleosan Manado menyetorkan PPH 21 terutang untuk masa pajak September 2019 pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya atau pada tanggal 10 bulan Oktober 2019. Pelaporan PPH pasal 21 Swissbell Hotel Maleosan Manado terutang untuk masa pajak September 2019 pada tanggal 19 bulan takwim atau pada tanggal 19 bulan Oktober 2019. Berikut jurnal PPH pasal 21 Swissbell Hotel Maleosan Manado. Lihat berikutnya akan dibacakan oleh Kak Lilis. Oke, dan berikut adalah tabel perbandingan perhitungan PPH pasal 21 yang dibuat oleh Swissbell Hotel Maleosan Manado dan Undang-Undang Perpajakan. Nah, bisa kita lihat di sini ya, sebentar. Oke. Untuk stafnya menurut perusahaan dan menurut undang-undang itu sama ya, sebesar 17.075. Dan untuk manajernya juga menurut perusahaan dan menurut undang-undang juga sama sebesar 263.496. Jadi tabel menurut perusahaan dan menurut undang-undang ini sudah sesuai ya. Next, Numa. Oke, pemotongan PPH pasal 21 Swissbell Hotel Maleosan Manado. Berikut adalah tabel perbandingan pemotongan PPH pasal 21 yang diterapkan oleh Swissbell Hotel Maleosan Manado dan Undang-Undang Perpajakan. Bisa kita lihat seperti di layar ya. Jadi untuk PNB Manager sendiri sebesar 293.496 itu menurut pemotongan Swissbell Hotel dan menurut undang-undang juga sama. Jadi yang tertera di sini itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 16/PJ/2016 dan PMK Nomor 9/PMK 3/2018. Next, Numa. Sudah. Oke. Swissbell Hotel Maleosan Manado menyetorkan PPH pasal 21 terutang untuk masa pajak September 2019 pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya sesuai bulan kabisat atau pada tanggal 10 bulan Oktober 2019. Berikut ada tabel perbandingan penyetoran PPH pasal 21 pada penelitian ini yang bisa kita lihat bersama. Jadi sudah sesuai ya, tanggal 10 dan bulan 10. Oke. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Noldi. Terima kasih Lilis. Baik, tadi teman-teman sudah menyampaikan dari sisi formula penyetoran dan perhitungan dari sisi PTKP-nya. Sekarang di sesi ini kita akan menyampaikan dari sisi pelaporannya gitu. Dari konteks pelaporan di sini dari Swissbell Hotel Maleosan Manado coba sama membagi dalam konteks pelaporan perpajakan PPH 21-nya itu berdasarkan masa dari perhitungan Hotel Swissbell dan menurut undang-undang gitu ya. Artinya dari sisi periodiknya sudah sama gitu ya, malah lebih cepat 1 hari gitu dibandingkan menurut undang-undang secara pelaporan PPH pasal 21-nya. Yang menarik mungkin di slide ini yang bisa kita bahas adalah dari sisi agak kurang kelihatan di situ di Numa. Dari sisi konteks pelaporan yang tidak sesuai dalam konteks di sini, dalam konteks menurut undang-undang
dalam konteks menurut undang-undang dan menurut perusahaan bisa dibilang dalam konteks pelaporan di sini menurut perusahaan ada yang tidak wajib dilaporkan gitu ya. Wajib melaporkan, tapi dalam konteks undang-undang di sini jika PTKP-nya dalam konteks tidak wajib pajak tidak melaporkan PPh pasal 21 tergolong nihil, itu wajib pajak tidak wajib melaporkan secara SPT masa PPh 21 jika dibilang nihil gitu, karena tidak sesuai keterangannya tidak sesuai dengan PMK nomor 9 PMK tahun 2018 gitu ya. Tapi dalam konteks batas pelaporan di sini sudah sesuai. Mungkin itu dalam konteks pelaporan Pak Dery dan teman-teman. Next slide. Baik, dari sisi jurnal dalam konteks pelaporan dari sisi jurnal PPh 21-nya bisa dibilang sesuai antara formula dan uraian batas dari sisi perusahaan dan dari sisi perpajakan gitu ya di sini, karena jurnal ini sudah dibuat sesuai dengan anjuran PSAK 46 tentang pajak penghasilan yang diakui tentang hutang pemotong wajib pajak yang bersangkutan. Oke. Ini contoh dari sisi detail slip gaji yang dilakukan untuk formula pemotongan maupun pelaporan tadi dari sisi hotel Swissbell tadi. Dan sampai sekarang yang kedua, slide selanjutnya. Ya. Di penutup kami melihat dari tim kelompok kami melihat ada 6 kesimpulan gitu ya, 6 kesimpulan yang perlu ditelaah lebih jauh dari sisi jurnal Hotel Swissbell Malaysia Manado. Yang pertama, Hotel Swissbell menggunakan metode gross dan gross up ditetapkan untuk karyawan setingkat staf dan supervisor, sedangkan metode gross up ditetapkan untuk karyawan manajer departemen ke atas gitu. Yang kedua, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap Swissbell Hotel Malaysia Manado telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap Swissbell telah sesuai dengan persyaratan perpajakan yang berlaku. Tadi kita lihat dengan tabel perbandingan. Yang keempat, penyetaraan SPT masa bulan September 2019 Swissbell telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yakni 10 hari setelah masa pajak berakhir bulan takvim, dan penyetoran dilakukan di bank persepsi dengan melampirkan bukti penerimaan negara. Yang kelima, pelaporan SPT masa bulan September 2019 Hotel Swissbell telah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, yakni tadi kita lihat sendiri tanggal 19, paling lambat tanggal 20, artinya lebih cepat 1 hari gitu ya dari sisi peraturan perpajakannya. Yang terakhir, jurnal yang telah dibuat oleh Swissbell Manado sehubungan dengan perhitungan PPh pasal 21 sudah tepat karena dalam hal pengakuan perusahaan mengakui PPh 21 yang disetorkan sebagai hutang PPh pasal 21, hal ini sudah sesuai dengan PSAK 46. Saran karena dalam konteks tadi mungkin kita lihat semuanya sudah sesuai, Pak Dery dan teman-teman, mungkin saran dari jurnal ini dan kelompok kami melihatnya Swissbell Hotel tetap konsisten untuk melakukan pelaporan ini dan sudah baik dan tinggal tetap meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mungkin itu dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Numa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dery, kami dari kelompok 4. Sekian menutup sesi presentasi ini dengan ucapan syukur untuk Pak Dery atau rekan-rekan sekalian yang ingin menanggapi, kami persilakan waktu dan tempat. Gimana kelompok lain, ada pertanyaan kepada kelompok 1 nih, kepada kelompok Pak Nurli? Halo?
Wah, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, berarti kayaknya udah paham semua nih. Nah, jadi emang seperti itu ya bentuknya review jurnal ya. Jadi emang ada judulnya atau terkait dengan reviewnya, terus juga ada siapa yang melakukan jurnalnya gitu ya, terus juga ada konteksnya gitu kan. Tadi ada metode penggunaan metodenya ya, dia kan menggunakan metode kuantitatif ya, berdasarkan dari gross up gitu ya. Ramai juga ternyata. Ya, seperti itulah. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti mungkin kalau misalnya kalian ada reviewnya atau mau review kembali gitu ya, nah bisa melakukan caranya seperti itu, yaitu menggunakan dari beberapa jurnal yang emang datanya atau penggunaan metodenya berbeda-beda seperti itu. Ya, tadi cukup bagus ya, sudah dijelaskan ya. Ya, walaupun itu penggunaannya masih penggunaan tarif yang tahun 2020 ya ke bawah ya. Sekarang ada tarif baru yang tapi nggak masalah, itu sebagai acuan karena kan walaupun ada pembaharuan, mungkin hanya pembaharuan mungkin terkait dengan peraturan ya, hukum ya dan persentasenya aja. Jadi nggak masalah sih, sebagai acuan aja seperti itu karena kalian masih mereview. Oke. Ada pertanyaan lagi dari kalian? Nggak ada? Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya terima kasih untuk kelompok Mbak ini dengan Pak Noli nih untuk hari ini tampil nih, gitu ya. Nah, nilai udah saya log dan saya juga mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi nanti di UAS. Kalian harus persiapkan ya terkait dengan presentasi kalian terkait dengan PPN dan jangan lupa untuk judulnya jangan sama dengan kelompok lain, gitu ya. Nanti saya akan coba. Ya, mudah-mudahan sih Bu Nur Hayati, prodi kita datang dan kepala BPM juga datang sebagai ya untuk motivasi kalian gitu agar wah ini saya bisa lebih loh ketika ada Bu Nur gitu ya dan Pak Abdu ya gitu seperti itu. Nggak jahat. Maaf Pak, boleh bertanya? Iya boleh silakan Bu Nur. Untuk yang di forum di LMS itu kan ada tugas 2 itu ya Pak. Kita harus submit PPT-nya? Iya boleh. Silakan submit PPT-nya, upload PPT-nya ya. Dan saya akan koreksi kembali ya terkait dengan mungkin jurnalnya atau review-nya gitu ya, segala macamnya gitu ya. Dan nilainya juga agak berbeda ya antara yang presentasi dengan tidak presentasi itu sih. Nah, nanti kalian lihat sendiri nilai kalian di Syakat atau LMS ya. Kalau misalnya saya kadang sih LMS, kadang sih Syakat gitu ya. Karena ya Mas Nordil tahu nih gitu kan. Karena dua-duanya dibilang sinkron nggak sinkron gitu. Jadi saya pakai yang istilahnya poin utamanya intinya aja kan, database-nya intinya ada di akademik. Jadi biasanya saya lebih gampang di sana gitu. Kalau misalnya di LMS kan dia pihak vendor ya. Takutnya kalau misalkan apa-apa susah di backup-nya, makanya saya di sana gitu. Dan kemarin mungkin ada pertanyaan dari kan Pak, kenapa nggak di LMS aja Pak biar saya kelihatan gitu ya. Kemarin saya mungkin ada apa ya? Dari dosen lain ada kayak kendala gitu ya, ada perbedaan antara nilai LMS dengan akademik gitu ya. Ya walaupun perbedaannya nggak cukup banyak, tapi ya kadang-kadang kan itu harus mengulang kembali tiap tulisannya untuk meneliti lagi nilainya seperti apa. Makanya saya lebih kompleks dari akademik aja, lebih gampang, lebih mudah, dan kalian juga lebih simpel untuk melihatnya seperti itu ya. Ya walaupun emang di ACC-nya tetap dari kampus gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan lagi atau enggak nih? Saya kembalikan. Cukup Pak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, izin ya. itu Pak, untuk memperkaya review kita tentang jurnal, kalau boleh yang sudah pada presentasi kita dikasih filenya juga bisa dok? Maksudnya, dari kawan-kawan kalian, bukan kalian bisa melihat ya, bisa download dari teman-teman kalian. Nggak bisa ya dari LMS ya? Saya nggak tahu nih, bentuknya kan beda nih antara user kalian dengan user saya. Sepertinya sih nggak Pak kalau tugas-tugas kalau sudah dikasih. Kecuali punya kita sendiri baru kita download. Gitu ya. Mungkin nanti ketika kalian, mungkin perwakilan aja, perwakilan dari setiap kelompoknya ngupload terkait dengan reviewnya, nanti coba saya upload kembali ke kalian yang sebagai materi ya, gitu ya. Jadi kalian bisa downloadnya dari teman-temannya, bisa kalian pelajari gitu ya. Ya mungkin cara metode mereka berbeda-beda, cara reviewnya juga berbeda-beda seperti itu. Baik Pak, Pikon selanjutnya untuk yang belum presentasi kapan Pak? Sebenarnya harusnya minggu-minggu kemarin udah presentasi gitu ya, tapi nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya mau presentasi, sebenarnya masih ada sih beberapa hari. Ya nggak apa-apa, tetap ada nilainya kok.
Gitu. Tapi kalau mau lihat ada presentasi lagi, ya mungkin kita kasih waktu kali ya. Gitu. Nanti konfirmasi aja, gitu ya. Karena nanti terakhir presentasi kalian adalah ujian UAS. Nah itu ujian UAS kan kalian tampil nih, gitu. Nah itu yang poin pentingnya sih di situ. Poin penting di UAS itu. Nah itu saya ngeliat dari kalian, aktivitas kalian benar-benar emang tampil, dan kelompoknya kalau misalnya sih tampil lebih banyak lebih bagus gitu. Gitu, seperti itu. Gitu Mbak Amalia ya. Iya, Pak. Oh, berarti kalau yang presentasi dengan Pak Dery aja udah terakhir hari ini ya, Pak ya? Iya, karena Vicon kan 7, tapi kalau misalnya ini juga nggak masalah gitu. Hmm. Beberapa sih ada beberapa mahasiswa yang, Pak saya mau Vicon lagi, tapi ada beberapa, Pak udah Pak nggak usah Vicon Pak, pusing saya gitu. Ada juga, ya banyak loh. Kita sudah selesai sih Pak tugasnya, cuma tinggal presentasinya aja. Iya. Baik. Sebenarnya kalau misalnya ada waktu sih bisa dilanjutkan hari ini, tapi nanti saya ada kelas lagi. Gitu. Oh, Pas baik. di jam 12.00 ada kelas lagi. Oh. Ya mungkin next, ya kalau ada waktu bisa kita tampil. Oh ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Masih ke mute, Pak. Mute, mohon maaf. Ya, oke, sekian ya. Kalau misalnya ada pertanyaan ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau tampil, silakan konfirmasi ya. Mungkin ke ketua kelasnya atau ini. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya nggak masalah. Nanti ketemu di UAS. Ya. Next, terima kasih di hari ini. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Saya nggak tahu karena katanya ada pengetatan lagi nih. Gitu ya. Pengetatan dari katanya apa sih virus B4 ya B3 B4 deh, saya nggak tahu deh. Nah itulah katanya wajib pakai vaksin booster. Nah itu dia. Oke, jaga kesehatan dan see you next time. Sampai jumpa. Baik Pak, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ini saya mau masuk ke